Proses mencetaknya. Di sini aku menggunakan printer Epson seri L121 untuk mencetak kartu vaksin, dan di sini juga aku menggunakan tintanya itu tinta art paper. Nah, seperti ini aku buka mekanikalnya supaya teman-teman bisa melihat bagaimana proses mesin itu mencetak di kertas foto tentunya ya, karena ini kan video terobosan terbaru. Jika teman-teman itu kehabisan overlay seperti yang aku alami, dan aku mencetak kartu vaksin ini menggunakan kertas foto, dan ternyata itu menurut pengalamanku itu juga bisa, ternyata hasilnya juga lebih bagus karena warnanya kan kalau kertas foto itu 99,9% itu mirip dengan hasil desain yang ada di komputer. Sini aku percepat. Oke, aku dekatkan guys ya supaya lebih jelas. Ini udah berhasil tercetak kartu vaksin yang pertama, yang paling atas itu. Aku tutup bagian penutup depannya ini. Sini supaya lebih jelas aku pindahkan ya guys, aku pindahkan kamera di bagian atas supaya teman-teman penonton YouTube aku ini ya lebih jelas bagaimana mesin ini mencetak. Aku percepat. Oke, setelah beberapa saat ya seperti ini, kita tunggu beberapa saat lagi. Ini udah selesai ya. Nah, seperti ini hasil akhirnya. Bagus kalau kertas foto gitu, lebih jernih. Oke, lalu kita beralih ke tahap pemotongan. Di sini aku percepat guys, sembari menonton videonya aku sharing-sharing bahwasanya ini semuanya aku kerjakan secara manual guys. Jadi aku potong menggunakan cutter dan juga penggaris besi. Sini aku tidak menggunakan alat atau mesin plong itu ya, karena juga aku ini pakainya itu untuk bagian metal di kartu vaksin itu PVC yang tengah itu yang ada lemnya itu aku juga pakainya yang udah diplong guys. Jadi ya mau nggak mau harus manual seperti ini, ndak yang masih lembaran itu ndak. Kalau itu kan perlu diplong lagi. Oke, di sini aku gunting juga, menggunakan gunting untuk bagian pinggirnya itu guys, supaya lebih rapi kan. Kalau manual kan lebih rapi guys, lebih sabar tentu itu, tapi hasil kan lebih rapi. Tapi kalau mau instan ya itu guys, kalau teman-teman ada mesin plong ya pakai aja mesin plong, tapi mungkin caranya beda dengan yang aku contohkan di videoku ini ya. Nah, seperti ini hasil akhirnya sebagai contoh satu kartu yang udah selesai. Nah, lalu kita ambil ini tadi yang aku bilang tadi, PVC ID card yang ada lemnya itu guys. Kita seperti biasa, kalau teman-teman percetakan sudah terbiasa, pasti ini kita harus buang dulu lapisan plastik yang ada di luarnya. Nah, itu kan ada pelindung lemnya guys, itu kita buang dulu. Nah, ini kalau teman-teman tidak ada kuku ini susah ini bu bukanya. Lalu kalau sudah ini kita tempel. Nah, ini kertas fotonya tadi kita printnya juga tidak pakai mirror guys, karena ini kan tidak dibalik. Nah, settingannya itu tidak mirror tapi biasa seperti ini. Sudah, kita sesuaikan aja, kita paskan aja. Kalau misal kok kurang pas ya bisa digunting lagi, seperti itu aja, simpel. Beda ya kalau kita pakai mesin plong, itu kan pasti udah langsung presisi.
cuma itu mungkin ada banyak bagian yang kepotong di gambarnya itu. Kalau ini kan enggak, aku benar-benar sesuaikan supaya ya enggak ada yang terbuang dan pas gitu pak, pas waktu printnya. Dan kalau teman-teman mau minta tentang bagaimana aku mendesain filenya, itu kartu vaksin 3 vaksin berarti ya, 1, 2, dan 3 itu vaksin booster, bisa jadi satu kartu. Dan templatenya itu bagaimana, teman-teman bisa komen aja di kolom komentar itu ya. Nanti kalau mungkin udah banyak yang komentar di kolom komentar video ini, itu nanti aku pasti akan kasih link dimana aku mendapatkan template kartu vaksin ini, dan aku pasti bagikan juga ukuran yang pas untuk kartu vaksin yang udah terpotong seperti ini. Udah aku kasih nanti file apa ya, berarti aku pakainya Corel Draw guys. Oke, ini yang bagian belakangnya. Nah ini kita pastikan itu pas. Ini aku sensor ya guys, karena kan data pribadi orangnya. Kita sesuaikan, jangan sampai kebalik guys, nanti malah kebalik. Yang depan udah benar, yang belakang malah kebalik, yang atas ditaruh bawah. Nah, ini seperti ini ya. Oke. Nah, kalau dirasa udah pas, nah ini kan udah pas ya. Aku biasanya aku biasanya sekalian kasih laminating plastik. Nah, jadi kalau aku cetak kartu vaksin itu ya ini udah langsung sekalian aku laminating supaya awet gitu kan. Soalnya juga untuk khusus menggunakan kertas foto ini ada lapisan bagian atasnya guys. Sebelumnya juga aku bersihkan pakai tisu supaya tidak ada debu atau mungkin kotoran apa yang nanti pas kita laminating itu kan tidak bisa dicopot kan, dan mungkin debu itu menutupi tulisan. Sering aku mengalami seperti itu guys, pengalamanku. Mungkin kalau teman-teman agak bingung ya mungkin pengalaman baru ini, kok ada yang mencetak kartu vaksin seperti ini serba manual ya. Seperti inilah aku teman-teman kalau cetak kartu vaksin. Kalau pakai yang manual ya guys ya, maksudnya itu pakai PVC yang udah potongan. Nah, kalau sudah, silahkan teman-teman nikmati untuk prosesnya ini. Aku percepat dan supaya nggak bosan juga aku temani ini guys. Aku ngobrol-ngobrol sedikit mungkin. Nah, seperti ini. Swaper sekali ini prosesnya ini. Agak lama, tapi ya seperti inilah. Nah, ini aku hidupkan mesin laminatingku. Aku pakai yang ya inilah. Bisa dilihat sendiri mereknya. Intinya jangan taruh di 150 ya teman-teman ya. Terlalu panas itu. Kalau manual itu memang butuh proses lama, cuman kalau aku sendiri itu ndak apa-apa proses lama, sabar, tapi hasil itu sempurna, hasil itu bagus. Dan ya harus hati-hati juga, jangan sampai ada salah. Nanti kalau salah kan kita proses kerja 2 kali, kita ulang lagi dari awal, yang mana itu malah lebih menghabiskan waktu. Ini serba manual udah mungkin kurang efisien waktu kan gitu ya, beda kalau kita pakai mesin plong. Nah, nanti kalau ada kesalahan malah lebih banyak waktu terbuang. Oke, dan seperti inilah kita rapikan, sabar.
Nah, pada tahap akhir ini kita masukkan tadi hasil dari pengguntingan dan juga ini pemberian lapisan laminating. Karena mesin tadi udah kita tunggu, udah panas, kita masukkan satu persatu aja. Dan untuk proses laminating ini aku masukkannya cuma satu kali aja ya teman-teman ya, tidak perlu di double atau 2 kali pemanasan, karena menurut pengalaman saya itu kalau melakukan pemanasan memasukkan ke dalam mesin laminating 2 kali itu ada kayak semacam putih-putih di pinggirnya. Mungkin itu kayak udara yang keluar gitu ya, tidak bisa keluar sempurna. Dan cukup sekali ini udah bagus, udah sempurna lah menurut saya. Tidak perlu di 2 kali masuk ke dalam mesin. Kalau memang mesinnya udah panas sekali pun cukup. Nah, seperti ini hasilnya. Bagus kan? Nah, kalau seperti ini kan lebih awet. Udah kita pakainya kertas foto yang anti UV, ini yang aku pakai, dan anti air tentunya kan juga karena pakai tinta art paper. Dan ini kertas fotonya ini udah menempel, ini ternyata bisa menempel seperti layaknya kita pakai overlay ID card itu. Bagus sama bagusnya, dan mungkin bahkan lebih bagus kali ya, karena apa ya, ini kertas foto kan hasil cetak pasti lebih bagus warnanya, lebih natural. Seperti inilah, semoga bermanfaat bagi teman-teman.